Jarum jam tidak akan pernah berhenti berdetak, teknologi semakin cepat beranjak, polusi yang terus meningkat. Tentu banyak kehidupan yang akan terkoyak, yang seharusnya sudah dilindungi dengan serentak. Inilah cerita inspirasi bersama saya, Kalila Andriani. Jakarta, kota dengan penduduk terbanyak di Indonesia, yang kerap terkenal dengan kemacetannya. Banyaknya kendaraan membuat kota yang satu ini sering tercemar oleh polusi. Hal inilah yang mendorong Hendy Rahmat untuk membuat terobosan baru dengan membentuk layanan jasa pengiriman barang menggunakan sepeda sebagai salah satu alternatif dalam mengurangi kemacetan dan polusi, khususnya di daerah Jakarta. Oke, awalnya Westbike itu sebuah brand toko sepeda di Jakarta Barat, namanya makanya Westbike. Dari 2010 saya bikin toko sepeda, lalu pada saat 2012 saya pelan-pelan merubah bisnisnya dari toko sepeda menjadi jasa pengantaran ini. Menggunakan bersama teman-teman komunitas Westbike yang sudah terbentuk selama 2 tahun. Jadi kan biasalah toko, bengkel, akhirnya pada satu-satu pada nongkrong, pada ngumpul, akhirnya kita suka sepedaan bareng, kita suka night ride, sepedaan malam gitu ya. Akhirnya terbentuklah komunitas Westbike itu. Nah akhirnya 2013 saya rubah bisnisnya dari toko sepeda itu menjadi jasa pengantaran ini. Jadi berawal dari situ. Nah setelah saya pelajarin, saya lihat, cukup efektif juga nih pakai sepeda gitu untuk daerah-daerah perkantoran. Kayak makin dalam lagi kita researchnya, kita pelajarin lagi bisnisnya. Saya dengan ngulik dari internet, saya lihat kultur si bike messenger ini di Eropa, di Amerika, dan ya cukup efektif gitu. Akhirnya kayak bisa kita implementasikan di Jakarta, karena kan Jakarta macet, Jakarta padat gitu ya. Dan dari situ celah yang bisa kita tawarkan, dengan polusi yang semakin tinggi ini, kita bisa menawarkan suatu solusi yang dimana kita menyediakan jasa pengantaran paket dan dokumen dengan menggunakan sepeda untuk mengurangi polusi di kota ini. Oke, kalau kita bicara keunggulan, tentunya di daerah-daerah perkantoran yang dimana sepeda itu untuk rambu-rambunya lebih fleksibel. Jadi seperti saya bilang, kita bisa lewat tangga penyeberangan, kita bisa lewat pedestrian gitu. Nah sekarang pun juga di DKI Jakarta khususnya ya, setiap gedung diwajibkan memiliki parkir sepeda yang proper. Nah di situ menjadi keunggulan kita untuk di daerah seperti ini, untuk mengantarkan paket jadi bisa lebih cepat. Kita juga tidak hanya menawarkan jasa aja, jadi di sini kita menawarkan jasa yang ramah lingkungan. Jadi ada satu movement moral yang kita ajak untuk masyarakat, yuk sama-sama kita menjaga bumi ini dengan mengurangi polusi. Pengiriman barang menggunakan sepeda bukan hal asing di luar negeri, namun masih menjadi asing di Indonesia sendiri. Inovasi baru ini tentu tak mudah untuk bertahan, apalagi di era perkembangan teknologi saat ini. Namun tekad untuk mengurangi polusi membuat Hendy tidak pernah berhenti. Dimulai dari 2 hingga ratusan kurir sampai saat ini, memang perjuangan tak pernah mudah, terus bebenah dan pantang menyerah hingga akhirnya berjaya. Saat ini tersebar di Bandung, Surabaya, Jakarta, Bogor, Medan, bahkan menginspirasi komunitas sepeda lainnya untuk berbisnis bersama sekaligus mengurangi polusi. Karena di sini kita mendapatkan 2 benefit. Yang pertama, satu, kita bisa melampiaskan hobi. Kedua, kita juga bisa sekaligus mencari uang. Pengalaman banyak ya. Kalau contoh kayak misalkan sama customer, customer itu banyak macamnya. Kayak ada yang jutek, ada juga yang nyambut. Nyambutnya itu dalam artian ada yang pengertian kayak ngasih tip ataupun ngasih minum. Kalau misalkan ada yang jutek, ya udah kayak acu tak acu. Terus kalau misalkan pengalaman di jalan, paling enggak ya kita saing sikut aja sih sama motor sama mobil. Itu udah biasa banget di jalan.
Hasil survei perusahaan pemantau kualitas udara IKAIR per 2021 membuktikan bahwa realitanya Indonesia merupakan negara dengan kualitas udara paling buruk di Asia Tenggara. Untuk bisa menciptakan lingkungan sehat, tentu diperlukan adanya peran manusia sebagai makhluk hidup, namun realitanya kerap menyebabkan pencemaran udara. Westback Messenger menyadarkan kita bahwa banyak cara untuk dapat menjaga bumi, dan itu dapat dilakukan dalam bidang apapun, tak terkecuali dalam bidang bisnis sekalipun. Tak hanya soal mendapat keuntungan, tetapi juga dobrakan dan perubahan dalam bencana era industri. Negeri yang tergerus semoga segera terurus. Jangan lupa untuk selalu saksikan cerita inspirasi lainnya hanya di DNK TV. Saya Khalil Andriani pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.